Halo, baik lagi sama gue. Semoga kalian belum bosan ngeliat muka gue. Oke, langsung aja ya. Hari ini gue mau nge-review sebuah produk mic arm. Arm buat mic. Kalau yang biasanya gue pakai mic arm 50 ribuan itu yang murah meriah, yang sepaket sama mic BM 800 itu yang murah juga. Nah, gue memutuskan untuk mengupgrade mic arm gue supaya lebih terlihat lebih bagus lah. Oke, sebelumnya thank you buat teman gue David di Surabaya yang merekomendasikan mic arm ini. Dia sebetulnya streamer. Dia suka live streaming. Jadi dia tahu beberapa mic arm dan dia punya beberapa mic arm juga. Dan dia merekomendasikan ini yang sesuai sama budget gue gitu. Oke, ini adalah mic arm merek Tron Max. Tipenya yang S3, S3. Jadi dia paling pinter nih, profesor. Walaupun gue sangat jarang ya pakai mic arm, karena sejujurnya gue masih tetap lebih suka shotgun mic yang dipakein di Bumpo. Tapi ya gue pikir-pikir kayaknya kalau punya lebih baik gitu ya. Lalu biar enak juga dilihatnya gitu ya video-video gue. Ya gue memutuskan untuk upgrade. Tapi mungkin gue nggak upgrade yang kelasnya kayak Rode PSA 1 atau PSA One Plus gitu ya, yang harganya hampir 2 juta. Kalian pasti penasaran kan ini harganya berapa gitu. Nah, harganya adalah 600 ribuan sampai 700 ribu. Oke, mungkin ini gue copot dulu supaya gampang reviewnya. Kalau kayak gini kan susah kan. Oke, yuk. Nah, ini udah gue bongkar ya buat reviewnya lebih gampang. Mic arm ini kalian akan dapat 2 piece, 2 bagian. Yang satu adalah buat ngejepit di meja. Ini kalau dibandingin sama mic arm yang 50 ribuan gue itu, yang murah-murah itu lebih kecil. Karena gue kemarin udah sempat nyobain ngukur-ngukur. Mereka tuh lebih pendek. Ini lebih fleksibel untuk meja-meja yang lebih tebel gitu. Yang kedua adalah tentu mic armnya. Nah, mic armnya ini, ini daya pegasnya lumayan ya. Ini bisa kita pakai buat olahraga kayaknya. Nah, kenapa gua nggak unboxing? Karena boxnya tuh gede banget. Bukan gede sih, boxnya tuh panjang banget. Wow, bahkan lebih panjang dari meja gue. Karena setup gue tidak memungkinkan untuk unboxing kardus sepanjang ini ya, jadi nggak gue unboxing ya. Di dalam kardusnya sendiri kalian selain dapat mic armnya, lalu si tempat mountingnya ini buat ngejepit di mejanya ya, kalian tuh juga dapat grommet yang buat kalau meja kalian dibolongin gitu. Kalian dapat adapter mic. Ini 5, kalau nggak salah nih 3/8, 5/8 ya. Manual booknya, stiker-stiker 2 biji ini. Ininya tuh berat banget ya, jepitan klem buat ke mejanya ini. Gue aja cukup kaget gitu. Si mic armnya ini walaupun terlihat tebel gitu ya, terlihat kokoh, tapi nggak seberat yang gue kira awalnya. Ya mungkin gue norak gitu, nggak pernah pakai mic arm yang rada mahal gitu ya. Ini besi semua, tapi ini kayaknya plastik yang bagian atasnya. Lalu ini besi, lalu ini handle-nya ini plastik. Jadi ini campuran antara besi dan plastik ya. Ini ada kayak karet. Jadi buat ngelindungin meja kalian, bagian atas meja kalian nih, biar nggak lecet-lecet lah. Desain dan engineer di Swedia, tapi ya ngerakitnya tetap di Cina. Intinya mic arm ini kalau kalian bandingin sama yang 50 ribuan, terlihat lebih tipis. Kalau dari samping kalian ngeliatnya kayak tipis gitu, tapi sebenarnya dia agak lebar. Tapi kan kalau dilihat di depan kamera ya kelihatannya tipis gitu ya. Lalu ya fiturnya paling kelihatan banget dulu deh. Ini ada clip. Clip ini gunanya buat kabel. Jadi kalian routing kabel tuh tinggal masuk ke sini. Jadi ada klip kabelnya dan lebih rapi ya dibandingin yang 50 ribuan tuh. Gua biasanya ngakalinnya buat ngerapin kabel tuh kayak mesti lu puter-puter sepanjang mic armnya gitu biar nggak kemana-mana gitu kan. Sistem artikulasinya ini ada 3 knop, 1, 2, dan 3. Sisi ini yang masuk ke klem buat di meja ya. Nah, ini tinggal kalian longgarin dan ini lumayan keras untuk belok-belokinnya. Tapi yang perlu kalian perhatiin adalah springnya gitu ya, kayak pegasnya gitu kencang banget men. Hati-hati ketabok aja kalian. Ya kan? Lumayan banget nih kalau ketabok. Aduh, anjir, mic gua ketabok. Jadi make sure kalian ngencengin knop yang di sini nih sampai kenceng gitu. Dia kayaknya pakai counterbalance-nya ya, mic kita sebagai counterbalance gitu untuk neken dia ke bawah biar ngebalance gitu, jadi dia nggak naik atau nggak turun. Nah, ini kenapa yang satu lagi yang di ujung ini ya, ini buat stand mic kita, buat posisi mic kita mau tiduran ya kan, mau naik ke atas atau mau yang posisinya dari atas mic-nya ke bawah gitu kan, ini bisa diatur. Lalu di masing-masing titik artikulasi ini ada logo ya. Nah, di sini di bagian sini ini ada namanya mereka. Jadi nggak terlalu ngejreng gitu, jadi nggak terlalu ganggu kalau misalkan in frame gitu ya, misalkan gue lagi ngomong gitu kan, nggak terlalu ganggu. Ya mungkin ada beberapa orang yang suka gitu, mungkin ya mau pamer gitu kalau mic armnya dia tuh mahal gitu, mic arm Rode gitu dari merek yang lumayan terkenal juga. Tulisan di sini pun Tron Max ya, ini
hampir nggak kelihatan ya kalau di kamera. Misalkan posisinya kayak gini nih. Nah kalian kan nggak kebaca tulisan Tron Max di sisi tangan kanan gue ini ya. Dan ini bahannya sepertinya nih besi gitu. Gua nggak tahu ini besi atau stainless atau aluminium gitu ya. Cuman di kenap-kenap sambungannya ini, yang di bulat-bulat ini plastik. Cuman memang kurang rapi ya, terutama di bagian kenap-kenap gini yang muter-muter gini nih. Ini terlihat kayak kasar gitu finishingnya. Ini pun begitu. Kalau kalian bisa lihat. Untuk harga 600.000 700.000 ya buat gue sih oke ya. Terlihat kokoh, terlihat modern. Kita cobain pakai mic sekarang ya. Pasang mic terus kita pakai gitu. Ya kayak gini setupnya kalau sudah terpasang. Ini di meja gue yang rada aneh bentuknya. Ini gue sengaja ngambil agak wide biar armnya kelihatan dong. Ya kan? Ini gue pakai mic Audio Technica AT2020 yang lumayan berat untuk meng-counter balance-nya lumayan oke ya. Lalu ini pakai kabel XLR dan kabelnya ini udah masuk ke klipnya. Jadi kalian bisa lihat kan rapih gitu, nggak ada kabel yang melingkar atau kabel yang kemana-mana gitu kan. Jadi ya menurut gue lebih menyenangkan aja untuk upgrade terutama dari mic arm yang murah itu ya, murah meriah yang 50 ribuan. Ya ini jelas terlihat lebih keren gitu, di kamera juga langsung terlihat lebih ganteng guanya. Ini yang gue bilang tadi, logo-logonya tidak terlalu terlihat kan, lalu tulisan Tron Max di bawah sini juga nggak kelihatan dari kamera. Yang ngincernya sih Rode PSA 1 ya, tapi harganya 2 kali lipatnya ini men. Ini Tron Max S3 harganya itu 600 ribuan sampai 700 ribuan. Ya cuman setengahnya Rode ya. Jadi gimana menurut kalian, worth it nggak harga 600 ribu 700 ribu gitu ya? Ya kalau buat gua, karena gua upgrade dari mic arm murah meriah 50 ribu gitu ya, ya ini jadi worth it banget gitu. Dan ini simple banget, kalau kalian udah selesai pakai ya kalian bisa geser keluar gitu kan, keluar dari frame maksudnya, atau ke depan juga bisa. Nah ini gue jadi simple banget. Jadi mungkin gue bisa pakai 2 mic gitu, yang satu di sini, yang satu di bumpul gitu. Jadi kalau opening mungkin gue bisa kayak gini, jadi kayak ala-ala podcast atau streaming gitu kan. Nanti setelah opening gue mau ngomongin produk yang gue harus nggak ada mic di depan gue biar nggak ganggu. Nah ini bisa gue geser aja sesimpel ini. Nah, tinggal dibalikin lagi kalau gue mau pakai lagi. Jadi ya menyenangkan lah ya. Oke, kurang lebih sekian hari ini. Semoga kalian lebih jelas gitu tentang mic arm Tron Max S3 ini. Mungkin kalau gue ada kesalahan atau kekurangan ya mohon dimaklumi, karena gue nggak pakai script. Jadi mungkin ngomongnya juga rada berantakan gitu kan. Thank you yang udah nge-subscribe, thank you yang udah nge-like. Kalau kalian penasaran sama mic yang gue pakai ini Audio Technica AT2020. Ini videonya mungkin gue taruh di sini atau di sini. Itu udah pernah gue review juga mic ini. Terima kasih udah nonton. Semoga menikmati. Enjoy dan bye-bye.